Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nanang Wijaya, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor. Saya di sini akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Sri Rahayu, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Ciawi. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik ya Bu. Jadi begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu tentang supervisi, di mana tujuan supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh tentunya oleh guru dan peserta didik. Dalam hal ini berarti antara Ibu dengan peserta didik nanti di kelas gitu ya Bu. Nah, sebelum ke tahap supervisi, itu saya akan ngobrol dengan Ibu, melakukan percakapan, praobservasi ya, sebagai persiapan awal agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberi pengalaman belajar terbaik bagi murid gitu ya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui terkait yang akan Ibu lakukan dengan kegiatan di tahap observasi nanti ya. Pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu apa? Baik Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang ya Pak, sudah saya tulis. Ini ada 3 aspek ya Pak. Yang pertama itu peserta didik itu mengenali majas sarkasme ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan majas sarkasme dalam cerita fantasi ya. Yang ketiga adalah peserta didik menuliskan kembali, menuliskan kembali majas sarkasme yang ditemukan dalam cerita fantasi. Mungkin itu 3 aspek yang dijadikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuannya ada 3. Pertama mengenal, kemudian menemukan, kemudian menuliskan kembali majas sarkasme. Betul gitu ya, Pak, Bu? betul. Yang ada di dalam cerita fantasi yang sudah Ibu persiapkan mungkin ya? Ya, sudah persiapkan insya Allah ya. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu apa? Jadi area pengembangan yang hendak ingin dicapai ya Pak. Yang hendak dicapai ini terdiri dari 2 ya Pak. Dua aspek, yaitu dari segi pengetahuan dan yang kedua adalah dari segi keterampilan gitu. Ada 2 berarti ya? Betul. Ada pengetahuan, dan keterampilan ya. Kalau aspek pengetahuan itu yang ingin itu apanya? Jadi aspek pengembangan dari pengetahuan itu sendiri ya, peserta didik itu mampu menemukan majas sarkasme dalam cerita fantasi. Jadi sebelum menemukan itu mereka membaca, kemudian mengamati, kemudian menemukan majas sarkasme dalam cerita fantasi. Itu aspek pengetahuan, betul Pak. Dan yang kedua adalah aspek keterampilannya itu menulis Pak. Ya, betul, menulis. Peserta didik mampu menuliskan kembali majas sarkasme yang ada dalam cerita fantasi tersebut. Mungkin itu aspeknya Pak. Ya, menulis kembali majas sarkasme yang ada di cerita fantasi. Betul, gitu ya. Betul Bapak. Baik, kemudian strategi yang dipersiapkan oleh Ibu itu apa? Terkait dengan model, metode, bagaimana ya? Kemudian media ya. Itu bagaimana? Baik Pak. Jadi di rancangan strategi ini Pak, saya menggunakan metode diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang ya. Modelnya adalah model saintifik ya. Iya betul, saintifik. Media yang digunakannya itu ada papan tulis ya Pak, spidol, kemudian referensinya buku paket bahasa Indonesia kelas 7 tentunya ya. Dan yang terakhir itu media yang terakhir itu peserta didik itu diberikan contoh Pak, diberikan contoh seperti ada ditulisan di kertas gitu ya. Itu diberikan contoh, tapi contohnya beragam, mungkin lebih dari 1 atau 2 dengan contoh majas sarkasme ya.
nanti bisa diperlihatkan kepada peserta didik atau peserta didik ada perwakilan peserta didik untuk membacakan Pak di depan. Contoh dari majas sarkasme itu yang sudah dituliskan di lembaran kertas. Gitu. Ya. Baik, saya paham tentang apa strategi yang Ibu persiapkan, itu sudah paham. Jadi ada metode, pertama metodenya diskusi kelompok kecil, kemudian model yang digunakan itu pembelajaran saintifik ya, yang terkait dengan 5M. Betul, 5M, betul. ya. Kemudian apa alasan Ibu menggunakan model dan metode tersebut? Ya. Jadi alasannya agar siswa itu lebih aktif ya Pak, lebih aktif ya. Jadi metode diskusi kelompok ini kebetulan gini Pak, majas sarkasme itu kalau dikaitkan dengan P5 ya, mereka akan mengembangkan dari bernalar kritis, mandiri, mereka kreatif gitu. Jadi profil pelajar Pancasilanya dapat, iya betul, itu dapat. Tapi hanya 3 aspek itu Pak, bernalar kritis, kreatif, mandiri dalam di situ. Itu juga berkaitan dengan untuk nanti penilaian sikap Pak. Iya. Media yang digunakan itu apa Bu? Medianya itu Pak, yang tadi medianya selain dari buku paket referensi itu, medianya itu bentuk tulisan. Tulisan kalimat majas sarkasme itu Pak, ke dalam kertas, betul ya. Dan mungkin tulisan huruf juga agak besar ya Pak, karena nanti ada perwakilan dari peserta didik untuk maju untuk membacakan, kemudian ditampilkan juga ke siswanya gitu untuk bahwa ini contoh majas sarkasme. Dari contoh itu si peserta didik mampu menyimpulkan apa sih majas sarkasme itu sendiri Pak. Jadi menggali pengetahuan dari peserta didik. Betul, gitu ya. menggali. Kita sebagai guru hanya fasilitator saja, betul, memfasilitasi Pak. Dengan kertas, kemudian kertas itu diberikan contoh-contoh kalimat yang mengandung majas sarkasme, kemudian murid sendiri yang menyimpulkan. Gitu. Mungkin untuk percakapan praobservasi ini itu saja ya Bu, pertanyaan-pertanyaan saya yang ingin saya gali dari Ibu. Hanya ingin saya tanyakan lagi yang terakhir ya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini nih? Di sini saya bisa mendapat gambaran ya Pak, mendapat gambaran bahwa ini media yang akan saya gunakan ya. Jadi cara mengajar, betul Bapak. Jadi ada gambaran, metodenya, medianya apa yang harus saya gunakan untuk peserta didik. Mungkin itu saja. Ya. Jadi semakin terbuka tentang apa yang metode, terus model media yang akan digunakan. Kemudian mungkin langkah-langkahnya itu sudah terpikirkan pasti ya. Insya Allah Pak. Baik, terima kasih ya Bu Ayu sudah menemani saya untuk melakukan percakapan praobservasi. Nanti kita ketemu di observasinya ya, atau di supervisi, nanti supervisi kelas. Kira-kira kapan itu ya? Insya Allah Pak, hari ini ada ya, kebetulan siang ada di jam 7 dan jam ke-8. Oh, hari ini juga hari ini siang jam ke-7 jam ke-8. Baik Bu, sampai ketemu nanti di kelas 7 berapa Bu? Di kelas 7E Pak. Di kelas 7E di jam ke-7 jam ke-8, berarti habis sholat zuhur ya. Betul. Baik, terima kasih, semoga lancar ya Bu. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan observasi yang kami lakukan sudah selesai. Tinggal nanti ketemu kita sama Ibu Sri Rahayu, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Ciawi di observasi kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya adalah cerita Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini majas sarkasme, kemarin kita sudah bertemu barang yang lalu ya. Nah, masih ingat pembelajaran cerita fantasi? Oke. Kalau gitu evaluasi nih ya. Contoh ya, berupa ini.
cocok jadi tulis. Terbaca semua ya. Nah, oke, ini adalah contoh pertama. Ya. Kemudian kita lihat lagi ada apa? Bayu punya apa lagi kalimat? Nih kalimat. Ya. Apakah otakmu itu tidak ada isinya? Ini termasuk kalimat tanya. Ciri kalimat tanya diakhiri dengan tanda. Intonasinya pun berbeda. Baik. Kemudian yang ini. Lihatlah wajah yang buruk rupa itu. Baik. Kalian sudah ya? Ini sudah mengenal contoh-contoh kalimat. Ya. Nah, sekarang coba kira-kira dari yang kalian baca. Kita baca sarkasme ya. Apa nih? Dari yang contoh kalimat yang kalian baca, ya, kira-kira bagaimana sih ini dari kalimat ini terasa apa? Sakit hati apanya? Tersinggung ketika apa? Ketika kita apa? Kalau kita di apa? Dikatakan seperti ini yang ada dalam kalimat ini. Apa lagi Bu? Metonimia, metafora, ya. Kalau sindiran itu ada sinisme, ya. Ada yang tadi nih kita belajar apa? Sarkasme dan penegasan. Kemudian setelah diamati, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, ya, untuk apa? Untuk menemukan majas sarkasme dalam cerita fantasi. Ayo, cerita fantasi selain ada fungsinya apa ya. Ya jadi kan kalau ada sarkasme cerita dari fantasi ini menarik, kita nggak bisa lebih menarik, betul tidak?
Presentasi 3 kelompok ya. Yang 2 cerita sama tapi yang 1 berbeda ya. Jadi kontennya ibu hanya 2 cerita fantasi memberikannya ya. Yang pertama apa? Cerita kue-kue mau dengan keberanian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis ada sarkasme untuk kami. Aku mau sekolah berusaha keras akhirnya aku diterima sekolah dari juara. Setelah 1 bulan sekolah berjalan, aku belum memiliki teman dari mau apa yang kau lakukan. Kau lebih berkenan tanya. Semua berawal dari kesulitanku. Besok bulan-bulan sedikit, aku pasti berlari. Kau menjadi seorang pelajar, jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Kita yang dari semua dan berjumpa sekarang di hidup. Karena teman kita yang kemarin alam angkat. Bukan badan kau bisa menjadi Benar, majas sarkasme hanya terdapat 4 poin, 4 majas. Hah? Betul, benar. Benar? Oke, baik. Tadi tujuan, coba tujuannya apa? Ibu tadi kurang tujuan dari majas sarkasme. menyindir tokoh cerita atau menyinggung perkataan terhadap mau. Menyindir atau menyinggung apa? Menyinggung tokoh dalam cerita. Analisis berdasarkan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kita. Bisa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Jika kamu mencari ilmu adalah perkara buruk.
cerita fantasi keberanian memas. Nah, sudah ada bayangan atau sudah memahami apa itu majaz sarkasme? Sudah? Sudah? Sudah. Tujuannya apa tadi? Tujuannya Alif? Itu untuk apa? Menyindir. Agar menyindir tokoh. Tokoh apa? Tokoh cerita. Ya, tokoh cerita antagonis terhadap protagonis. Tokoh jahat terhadap tokoh baik. Ya. Kemudian di cerita fantasi tujuannya apa lagi nih untuk majaz? Agar apa tadi selain menyindir? Menyinggung. Selain menyinggung apa? Menarik. Menarik siapa? Menarik si pembaca atau menarik si yang melihat. Ya, melihat apa? Melihat cerita tersebut. Benar? Bisa dipahami ya majaz sarkasme itu ya? Baik. Kemudian cirinya apa? Cirinya yang pertama menyakiti, yang kedua tadi apa? Menyindir, yang ketiga adalah ketika bersifat emosi. Seseorang itu ketika emosi. Pernah mungkin kalian ketika dimarahin orang tua pernah? Orang tua. Cek Sundawa berutuh, tahu berutuh? Nah, itu kan tanpa sengaja kalian lepas kontrol, lepas kendali mengucapkan. Oke, sebelum diakhiri ya, nanti kita ada